bacaan kita dalam surah Ar-Rum. Sekarang kita masuk kepada ayat 9 dan 10. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. Awalam yasiru fil ardi, apakah mereka tidak berjalan di atas bumi, fayanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablihim, sehingga mereka melihat akibat atau bagaimana akibat orang-orang sebelum mereka yang melakukan pelanggaran, yang mengingkari para rasul, apa yang terjadi pada mereka. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan pengetahuan kepada kita bahwa di antara cara agar kita senantiasa mempersiapkan bekal kita menuju akhirat, atau kita senantiasa fokus pada tujuan utama kita di atas permukaan dunia ini adalah untuk membeli tempat terbaik di akhirat. Di antaranya, setelah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala suruh kita untuk kemudian berpikir di dalam diri kita, melihat ayat-ayat kauniyah, melihat apa yang terjadi di sekeliling kita dari makhluk hidup, dari penciptaannya, dari ajal mereka yang silih berganti, datang dan pergi silih berganti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kenapa mereka tidak melihat, tidak bepergian, melihat bagaimana akibat daripada orang-orang terdahulu yang melakukan ingkaran, melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengingkari para rasul. Di sini maksudnya adalah, apakah kita lebih bagus kalau memang melihat tempat-tempat yang di mana Allah Subhanahu wa taala pernah memberikan azabnya di situ. Walaupun memang adabnya ketika kita mendatangi tempat-tempat seperti ini, kita harus memasukinya dalam keadaan takut, dalam keadaan bercemas akan azab Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak boleh kita kemudian datang bercanda di tempat-tempat yang di mana Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan azabnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melewati Madain Saleh, kemudian mewasiatkan kepada sahabatnya yang mau masuk, dia bilang, kalian boleh masuk tetapi dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tempat ini pernah diazab dan tidak boleh memakai bekas-bekas mereka, seperti tempat air minum mereka, gelas mereka, biarkan saja, jangan dipakai. Jadi itu diantara adab-adab pada tempat-tempat yang pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ayat ini ketika diturunkan, ini kepada orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy yang biasa melewati Madain Saleh, yang biasa melewati Laut Mati yang di mana kaumnya Nabi Lut alaihissalam itu dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa innaka latamurruna alaihim musbihin wa billail. Bukankah kalian biasa lewat di situ di malam hari atau di subuh hari? Sehingga hal tersebut
seharusnya memberikan pelajaran. Kalian bisa mengambil ibrah, bisa mengambil hikmah daripada apa yang kalian lihat, daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum-kaum yang terdahulu, Ad, Samud, kaum Lut, kaum Syuaib dan lain-lain sebagainya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iram dzatil imad, Ad yang mempunyai kota Iram yang sangat tinggi, yang mempunyai tiang yang menjulang. Wa Tsamud alladziina jabu as-sakhra bil wad, dan kaum Samud yang kemudian memahat gunung batu. Dan kemudian wa Fir'aun dzul autad, dan Fir'aun yang mempunyai bala tentara juta. Semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang tersisa dari mereka kecuali sedikit. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnu warisin." Dan lihatlah daripada rumah-rumah mereka yang tidak ada tinggal, yang tidak didiami atau tidak ditinggali setelah dihancurkan kecuali sedikit. Dan rata-rata begitu, kota-kota yang pernah di zaman dahulu yang pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu ditinggalkan kota-kotanya. Jadi makanya banyak peninggalan-peninggalan itu yang didapatkan kalau sekarang kita merasa dia tempat terpencil, padahal dia adalah kota-kota besar dulu, merupakan pusat-pusat kota, tetapi ketika dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, penduduknya meninggalkannya karena memang kebanyakan penduduknya sudah habis, tinggal sedikit saja yang disisa oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dari orang-orang yang beriman. Kanu asyaddu minhum quwwah. Mereka ini adalah orang-orang yang lebih kuat dari mereka. Lebih kuat dari fisik, lebih kuat dari ilmu pengetahuan, lebih kuat dari umur. Umur mereka itu panjang. Ratusan tahun, bahkan ribuan tahun di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kanu asyadda minhum quwwah. Mereka itu sangat lebih kuat dari mereka. Wa atharul arda, dan mereka mengeluarkan daripada harta kekayaan bumi ini. Wa amaruha, dan mereka kemudian membangun di atas aktsara mimma amaruha, yang lebih banyak daripada mereka bangun. Ini pada waktu itu Mekah itu adalah cuma seperti kampung yang tidak terlalu luas mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ada dulu orang yang lebih hebat dari kalian, lebih kekuasaannya lebih besar, lebih banyak mereka mengumpulkan hartanya daripada kalian. Dan kemudian mereka membangun bangunan lebih hebat dari kalian, lebih bagus, lebih indah. Sekarang kita masih bisa lihat peninggalan-peninggalan mereka, piramida di Mesir, gunung yang di Pahat, di Madain Saleh, dan di Petra, Yordania, dan lain-lain daripada peninggalan-peninggalan orang-orang terdahulu. Sehingga sampai sekarang ini kemudian terus ditemukan penemuan-penemuan baru yang sangat mengagumkan, yang kemudian menghilangkan persangkaan yang orang sebut dulu zaman purba. Zaman purba, zaman tidak ada teknologi. Tapi setelah penemuan-penemuan bangunan-bangunan yang kemudian ditemukan di kemudian hari, maka para arkeologi, para sejarawan berpikir bahwa sebenarnya manusia ini sudah maju dari dahulu, karena bangunan-bangunan yang mereka bangun itu sudah berteknologi tinggi yang sangat sulit untuk diulangi lagi untuk saat ini. Sampai sekarang pun orang masih peneliti berbeda pendapat tentang batu yang disusun di piramida itu, piramida Mesir, karena beratnya itu bertonton satu batunya itu, bagaimana caranya ditarik ke atas. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa itu adalah tanah yang dibakar dengan teknologi, dengan ilmu mereka, sehingga bisa menjadi seperti batu. Ini sebenarnya ilmu pengetahuan manusia itu sudah sangat tinggi sejak dahulu kala. Cuma memang karena dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu itu hilang lagi. Kemudian dibangun lagi oleh generasi selanjutnya, diazab lagi, begitu lagi hilang lagi ilmu itu, sehingga generasi selanjutnya mengulangi yang baru daripada ilmu pengetahuan yang hilang.
Ini Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan, "Kana asyaddu minhum quwwah." Mereka sangat kuat. Dan mereka kemudian mengeluarkan hasil-hasil bumi dari pertanian, dari tambang-tambang. Dan mereka membangun kota-kota. Wa amaruha, membangun kota-kota. Tetapi kesalahan mereka adalah waja'atuhum rusuluhum bil bayyinah. Ketika datang rasul dengan bayyinah, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dengan penjelasan yang jelas tentang menyembah Allah Subhanahu wa taala, tentang melarang mereka melakukan kesyirikan, melarang mereka melakukan dosa-dosa besar yang mereka lakukan, seperti merampok, ya, dalam kasusnya Nabi Syuaib, kaumnya merampok, mengurangi timbangan dalam berdagang dan melakukan kesyirikan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka, menghabiskan mereka. Fama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi mereka, tidak mengazab, menghilangkan mereka tanpa alasan. Tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri, yang melakukan dosa yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan azabnya pada kaum tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan waktu yang lama agar mereka sadar, mengirimkan kepadanya rasul yang membacakan mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi begitulah manusia. Ada yang menerima ajakan tersebut, ada yang kemudian juga ingkar dan menolak ajaran tersebut, dan itu lebih banyak pada setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita mengambil pelajaran. Tidak usah kita jauh-jauh. Di sini kita dulu pernah terjadi tsunami di Aceh, gempa di Palu, gempa di Jogja, dan penelitian yang pernah dilakukan oleh teman-teman dari Dignas di Danau Matano itu ada perkampungan yang tenggelam di laut, di danau. Itu artinya di situ pernah ada perkampungan yang sangat besar, karena di situ mereka merupakan besi terbaik di Indonesia, dan itu nanti akan ditulis ulang sejarahnya bahwa besi terbaik di Indonesia berada dari Matano. Itulah yang dipakai empu-empu di Jawa untuk membuat keris dan pedang terbaik mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hilangkan, bayangkan. Nanti penelitian dilakukan baru ketahuan bahwa di sana ada kampung yang tenggelam. Allah taala apa yang mereka lakukan daripada dosa-dosa sehingga Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan kampung itu dan ditinggalkan. Sehingga kita di belakang menyangka kampung itu adalah kampung poso. Ternyata di zaman dahulu dia bahkan dianggap satu kota yang paling besar di daerah ini, bahkan lebih besar daripada pusat kerajaannya Lut. Itu menurut teman kami yang melakukan penelitian, karena ada besi di situ, ada sesuatu yang sangat berharga yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Oleh sebab itu hendaklah kita melihat, mengetahui hal-hal yang seperti itu, sehingga kita menjadikan dia sebagai pelajaran. Bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tentara Allah Subhanahu wa taala bisa bisa melenyapkan siapa saja dalam waktu yang begitu cepat. Dammarallahu alaihim, yang Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka, orang-orang tersebut, sehingga tidak ada bekas. Fahal tara lahum min baqiyah, apakah kalian melihat ada bekas-bekas? Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Apakah mereka tidak mau berjalan di atas bumi ini sehingga mereka melihat, sehingga menjadikan hati-hati mereka itu berpikir, mencerna, memahami bagaimana kekuatan Allah, bagaimana daripada akibat orang-orang terdahulu yang mereka melakukan kedustaan, mereka melakukan pengingkaran daripada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada tempat yang aman, tidak ada tempat yang orang akan bisa selamat, tidak ada mitigasi yang terbaik daripada azab Allah Subhanahu wa taala selain kembali kepada Allah.
selain kemudian mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah jalan satu-satunya yang memberikan keamanan kita daripada azab Allah. Apa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada pernah satu kaum yang merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka menjadi orang yang merugi, orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan pembagian sembako atau program tebar sembako pada 40 orang duafa di sekitar kita. Semoga ini menjadi hujjah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima pahalanya dan tidak perlu untuk ditanya-tanya lagi kenapa kamu tidak memberi makan si fulan, kenapa kamu tidak memberi minum si fulan. Oleh sebab itu, jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tetap menjaga sesuatu yang baik, sesuatu yang sudah kita lakukan, apalagi dia sudah berjalan. Semoga ini adalah amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus kita lakukan. Bahkan kita berusaha untuk menambahnya dan memberikan yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan rezekinya, memudahkan dan mengasihani kita, memberkahi apa yang diberikan kepada kita, karena kita juga mengasihi dan kemudian berbagi kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dan mencatatkan semuanya pada catatan amalan kebaikan kalian semua para jamaah yang ikut berpartisipasi dalam kebaikan ini. Yang belum bisa berpartisipasi karena tidak mampu, hendaknya dia meniatkan. Jika dia mempunyai kelebihan juga, nanti dia akan melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbagi. Karena dalam niatnya itu, dia akan dicatat sama oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang melakukan. Itulah pentingnya ilmu. Walaupun kita tidak berharta, tapi kita berilmu, kita juga bisa mendapatkan amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang dermawan. Dengan berniat tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau saya juga punya harta, saya juga akan melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh si fulan dan si fulan. Dan kata Rasulullah wa kana fil ajri sawa. Mereka berdua sama dalam pahala yang dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.